Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solikah dari SMP Negeri 2 Bogorjo, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 Universitas Negeri Semarang, akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan materi kegiatan ekonomi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7B? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah, untuk kelas 7B ini pada pembelajaran pagi hari ini selalu semangat. Bagaimana untuk kelas 7B pada pagi hari ini? Masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu sehat semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau melihat kesiapan kalian pada pagi hari ini. Coba lihat di sekitarmu, di bawah, di samping, di dalam laci, mungkin ada sampah. Silahkan kamu buang dulu di tempat sampah. Ya, Bu. Izin buang sampah, Bu. Ya. Bu izin buang sampah. Bu izin, Bu, buang sampah. Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian pernah nggak melakukan kegiatan konsumsi? Pernah, Bu. Apa kira-kira itu? Beli bakso, Bu. Wah, ya, betul sekali. Beli bakso itu termasuk kegiatan konsumsi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh lain. Saya, Bu. Oh iya, yuk. Beli sembako di pasar, Bu. Oh iya, betul sekali. Beli sembako di pasar. Sekarang ada yang pernah melihat untuk kegiatan produksi? Coba berikan contohnya. Saya, Bu. Ya. Contoh kegiatan produksi, contoh petani menanam padi, Bu. Iya, bagus. Memang kalian anak-anak yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba keluarkan HP-mu. Kita mencoba dulu
untuk pretest awal. Coba pada grup silahkan kamu buka. Di situ ada Tesmos. Pada Tesmos silahkan kamu buka pada grup kelas. Soal di situ sudah dipersiapkan, ada 10 soal. Silahkan kamu buka. Coba dikerjakan 10 soal. Coba, yuk dibaca, dipahami kira-kira. Ada yang sudah? Berapa? 40. Iya, enggak apa-apa. Terus ada yang sudah lagi ya? 50, Bu. 50. Ya. Dah, berarti ada yang 40, ada yang 50, enggak apa-apa. Itu nanti, ini kan sebelum masuk pada materi. Nah, kita lanjutkan kembali. Akan saya bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini untuk kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis saluran distribusi dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tepat. Itu untuk tujuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya. Tadi apa judulnya? Kegiatan ekonomi. Iya. Jadi kegiatan ekonomi di sini kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi kegiatan ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi, yang kedua yang ketiga konsumsi. Ya, itu untuk kegiatan ekonomi. Sekarang untuk kegiatan produksi, coba dibaca Mas Alif. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dari kegiatan produksi dapat juga menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna merupakan nilai dari manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi nilai guna bentuk from utility, nilai guna tempat place utility, nilai guna waktu time utility, nilai guna kepemilikan ownership utility. Iya. Di situ kegiatan produksi itu ada 4. Yang selanjutnya untuk tujuannya. Tujuan dari produksi tentu saja untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini dalam melakukan produksi, seseorang produsen baik secara perorangan maupun lembaga harus memahami 3 hal. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam kegiatan produksi harus yang diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, sama dengan apa. Yang kedua adalah how, sama dengan bagaimana. Yang ketiga yaitu berarti
untuk siapa. Jadi untuk tuh sekarang untuk faktornya. Coba untuk faktor yang pertama yaitu untuk faktor produksi asli. Silahkan Mbak Niken. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi asli. Faktor alam. Faktor alam merupakan semua hasil alam baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor produksi turunan. Faktor modal. Faktor modal tidak hanya berbentuk uang tetapi faktor modal dapat berupa semua barang atau benda yang digunakan untuk memaksimalkan proses produksi. Faktor kewirausahaan. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang maksimal. Iya, di situ faktor produksi ada dua, bisa dikatakan produksi asli dan produksi turunan. Untuk selanjutnya, setelah produksi, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen kepada konsumen. Sedangkan distribusi juga mempunyai tujuan. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, supaya barang produksi lebih berguna. Yang ketiga, kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Jadi sudah jelas ya dari tujuannya. Sekarang untuk jenis saluran distribusi. Di situ untuk jenis saluran distribusi juga ada 3. Coba Mas Aldi, silahkan untuk jenis saluran distribusi yang pertama. Yang pertama jenis saluran distribusi apa? Bu, kan? Kelihatan enggak? Enggak. Oh ya, lupa. Coba Mbak Angel. Jenis saluran distribusi. 1. Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. 2. Distribusi semi. Semi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. 3. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen. Ya, jadi sini tadi distribusi. Sekarang kita lanjutkan setelah jenis saluran distribusi untuk yang ketiga, sekarang konsumsi. Tadi seperti apa yang sudah dikasihkan contoh, sedikit contoh oleh temanmu. Sekarang untuk konsumsi, kegiatan konsumsi yaitu kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur langsung habis atau langsung habis. Tadi seperti yang dicontohkan oleh temanmu. Sekarang untuk konsumen adalah orang atau masyarakat yang membeli produk barang dan jasa kepada produsen secara langsung atau melalui distributor. Yang ketiga, jadi konsumsi merupakan kegiatan membeli dan menghabiskan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi di situ bisa kamu simpulkan konsumen itu bisa dikatakan adalah kalian
semua. Bisa dikatakan seperti itu. Perhatikan, sekarang ini ada tayangan video. Nah, coba simak dan perhatikan. Baik, selamat siang Mercy dan saudara dari Taman Patung Kristus Naja di Merauke, Papua Selatan. Kami menyoroti dua informasi. Informasi yang pertama, produktivitas panen akan berkurang akibat dampak musim kemarau. Karena negatif yang maksimal dan penurunan hasil panen tadi petani. Untuk mengatasi menurunnya produktivitas hasil panen, petani meminta perbaikan sarana irigasi pertanian. Kemarau panjang yang melanda Merauke berdampak pada turunnya produktivitas hasil panen petani dalam beberapa waktu terakhir. Petani di Merauke menyebut biasanya lahan persawahan petani dan umumnya ada hujan ditargetkan mampu menghasilkan panen 90% dari target yang diharapkan. Namun saat ini hanya bisa mencapai target sekitar 40% saja. Kurang memadainya penataan irigasi persawahan menjadi penyebab kurang maksimalnya hasil panen petani, utamanya saat musim kemarau. Gagal panen tidak hanya mempengaruhi para petani secara langsung, tetapi juga berdampak pada pasokan pangan lokal. Sebelumnya hasil panen petani Merauke dipasok ke beberapa wilayah di Papua seperti Timika, Sorong, Jayapura, bahkan NTT. Namun saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal Merauke saja. Bahkan Bulog Merauke harus mendatangkan pasokan beras dari Surabaya untuk menjaga stabilnya stok pangan di Merauke. Untuk saat ini produksi kami menurun. Yang biasanya target 80 sampai 90% produksi operasional kami, saat sekarang hanya 30 sampai 40%. Hal ini terjadi karena dampak El Nino yang berkepanjangan, di mana Merauke saat sekarang ini tata kelola irigasinya belum terterapi. Selain itu, minimnya ketersediaan beras di pasaran juga berimbas pada kenaikan harga beras di Merauke. Sebelumnya, beras lokal di Merauke dijual maksimal Rp13.000 per kilogram. Namun saat ini sudah mencapai hingga Rp16.000 per kilogram. Dengan tantangan cuaca kering yang terus berlanjut, petani berharap ada solusi yang dapat membantu mereka mengatasi resiko gagal panen dan menjaga kelangsungan pasokan pangan. Uci Manupapani, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Jadi dari tayangan video yang kalian dengarkan dan kalian amati, coba sekarang sampaikan ungkapan kalian berdasarkan video yang telah kalian amati. Coba, ya Mas Salib silahkan. Video tersebut menayangkan tentang kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen, Bu. Ya, benar. Ada yang lain mungkin? Ya, Mbak Helen. Saya mencoba menambahkan pendapat ya Bu, Ya. dengan adanya kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen sehingga produktivitas beras menurun Bu. Iya, betul sekali. Jadi dari tayangan video tadi bisa kamu amati, sudah dituangkan oleh teman-teman kalian. Memang benar sekali dengan adanya produksi beras yang menurun dikarenakan petani gagal panen, maka itu akan menjadikan produksi beras otomatis berkurang. Jadi dengan adanya produksi beras yang menurun menyebabkan stok beras juga terbatas ya Bu? Iya, sudah jelas sekali karena hasilnya menurun karena tadi gagal panen karena kemarau panjang, maka juga stok beras juga akan berkurang. Sekarang silahkan berkelompok yang sudah ditentukan. Silahkan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing.
Sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang sesuai dengan, karena sudah bertempat pada kelompoknya masing-masing, silahkan setiap kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Nih. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 sesuai dengan artikelnya. Kelompok 5. Sekarang sebelum kalian mengisi LKPD itu, ini untuk petunjuk pengerjaan LKPD-nya yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, diskusikan bersama teman kelompok tentang kegiatan ekonomi dengan menggunakan alur pemikiran berikut ini. Ya, jadi nanti didiskusikan. Yang kedua, siapkan bahan dan alatnya. Dan bawa tak? Oke. Ballpoint, pensil, penggaris, dan juga buku tulis. Yang ketiga, perhatikan setiap permasalahan yang ada pada artikel, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok mengenai yang pertama, ya, menguraikan isi artikel. Jadi menguraikan isi artikel. Yang kedua, mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Yang keempat, menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan yang ada di artikel. Jadi di situ artikel sudah dipegang sendiri-sendiri sesuai dengan kelompoknya. Nah, silahkan didiskusikan beserta kelompoknya. Yang selanjutnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika dirasa jawaban sudah lengkap dan sesuai, tuangkan jawaban kalian pada kertas jawaban LKPD. Yang kelima, buat semenarik mungkin jawaban kalian. Yang keenam, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, jadi dibuat semenarik mungkin sesuai dengan tema yang sudah kamu pegang, ya. Silahkan. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Mau tanya, Bu. Ya. Berarti kita menganalisis berdasarkan Silahkan, kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Mau tanya, Bu, berarti kita menganalisis
berdasarkan artikel yang kita dapat ini ya Bu, baru kemudian kita menganalisis permasalahannya ya Bu. Iya, betul banget. Dianalisis dulu. Silahkan. Kelompok yang lain. Yang lain mungkin ada kesulitan, kelompok yang lain. Silakan, yang perlu ditanyakan. Ada kendala? Tidak. Langsung pakai spidol saja, enggak apa-apa. Nek memang dirasa itu sudah kalau memang belum, masih ragu-ragu, silahkan didiskusikan sama temenmu. Kalau dirasa itu sudah pas, silahkan dituangkan. Nah, kalau belum bisa.
bebas terserah, yang penting kamu bisa membaca. Tuh, tidak apa-apa. Mau pakai spidol, mau pakai pulpen besar, tidak apa-apa. Kelompok 3 ada kendala atau yang perlu? Oke. Agak besar ya biar bisa terbaca. Oke. Yuk Wahyu, aktif. Jangan meringis tok ya. Bantu berpikir. Ada kendala? Tidak, Bu. Oke.
Kelompok 2 ada kendala? Tidak, Bu. Oke. Yuk Sahril, jangan gojek wae, temannya dibantu untuk berpikir. Mungkin silahkan ditanyakan kalau ada kendala atau kurang paham apa, silahkan ditanyakan. Silahkan, boleh kalau mau ke kamar mandi boleh. Ya.
kelompok 4 bagaimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Sudah selesai? Nah, 15 menit lagi ya. Segera diselesaikan.
Gimana kelompok 3? Udah buat biasa. Oke. Sudah? Dah. Kurang berapa? Kurang sedikit? Oke, 2 menit. 2 menit lagi. Dah, sekarang tiba saatnya untuk kalian mempresentasikan ke depan. Coba, kelompok 1 segera dipersiapkan untuk presentasi ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketersediaan pasokan beras. Baik, pemerintah. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya Damianto. Saya Deswifa Nafiah. Saya Nadine Dewi Anggraini. Saya Rifan Putra Cahyono. Ya, baik. Pemerintah berencana akan impor beras guna hadapi El Nino. Ketersediaan pasokan beras milik pemerintah akibat kurangnya produksi dari petani memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara lain. Impor ini bertujuan guna menghadapi dampak dari kemarau atau El Nino. Dengan adanya impor beras ini juga dapat menekan harga beras yang naik. Sebab kenaikan beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat membeli beras dan bahan pokok lain dengan harga di bawah pasar. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada pada artikel antara lain menurunnya jumlah pasokan beras, berkurangnya ketersediaan beras bagi masyarakat, harga beras meningkatnya inflasi. Jenis saluran distribusi berdasarkan adalah distribusi langsung apabila menyalurkan beras ini kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya, ketika membeli beras langsung ke petani tanpa perantara. 2. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung apabila kegiatan distribusi beras ini menggunakan perantara atau distributor supaya bisa sampai ke konsumen. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Coba, ini tadi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau yang masih bingung? Bisa memberi masukan, bisa memberi pertanyaan, bisa. Silahkan kelompok yang lain. Tidak, oke. Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Yusuf Hamdani. Saya Rehan Dimas Pratama. Saya Siti Narasisa. Saya Sita Turasita.
Saya Junita Pinkan Aulina yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor A, menguraikan isi artikel. Beras di pasar Kota Baru sudah langka. Hal tersebut disebabkan karena kemarau panjang yang tengah melanda Pulau Jawa. Akibatnya harga beras pun melambung. Adanya kemarau panjang tersebut menyebabkan gagal panen, sehingga beras tidak bisa berproduksi. Penggilingan padi tutup akibat tidak tersedianya pasokan padi. Diperkirakan musim kemarau masih berlangsung 6 bulan lagi, sehingga petani harus bersabar hingga musim penghujan tiba, dan juga tetap tanggap apabila terjadi banjir yang mempengaruhi hasil panen. B. Mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada di pada artikel antara lain harga beras meningkat, menurunnya jumlah pasokan beras, dan berkurangnya ketersediaan beras bagi masyarakat. D. Menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan yang ada di artikel. Distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Silahkan untuk tepuk tangan. Mungkin kelompok lain, silahkan untuk ditanggapi atau pertanyaan, silahkan. Ya. Dari kelompok 3. Mbak Niken, silahkan. Silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Atau mau menanggapi? Silahkan. Dalam artikel yang diamati kelompok 2 menyatakan bahwa akibat pasokan beras lokal yang menurun akan dilakukan impor beras. Menurut kelompok 2, dengan adanya impor beras tersebut, apakah berpengaruh pada harga beras di pasaran? Oke, itu ada pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Berdasarkan artikel yang kami amati, dengan adanya impor beras dapat menekan harga beras dalam negeri yang harganya tinggi. Selain itu, pemerintah juga menggelar pasar murah untuk membantu kalangan menengah ke bawah untuk mengkonsumsi beras. Ya. Bagaimana kelompok 3 atas jawaban kelompok 2? Ya, mungkin ada yang lain. Kelompok 1, 4, 5. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Cukup? Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari yang lain, dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk. Bagus sekali kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syuani Natasha Ramandani. Saya Rifan Mekantara. Saya Denisa Asifa. Saya Kaisa Nahla Angel Devinza. Saya Lufi Dwi Juli Andrianto. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. A. Menguraikan isi artikel. Isi artikel 1.
ketersediaannya pasokan beras milik pemerintah akibat kurangnya produksi dari petani, memaksa pemerintah untuk membuka impor beras dari negara lain. Impor ini bertujuan guna menghadapi dampak dari kemarau panjang atau El Nino. Dengan adanya impor beras ini juga dapat menekan harga beras ini yang naik, sebab kenaikan beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk itu pemerintah juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat membeli beras dan bahan pokok dengan harga di bawah pasar. B. Mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Kaitan artikel dengan kebutuhan manusia. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan yang sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. C. Menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Dampak permasalahan berdasarkan artikel. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada pada artikel antara lain: 1. Menurunnya jumlah pasaran beras. 2. Berkembangnya ketersediaan beras bagi masyarakat. 3. Harga beras meningkat. 4. Meningkatnya inflasi. D. Menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan. Distribusi jenis saluran berdasarkan artikel tersebut adalah distribusi langsung, apabila kegiatan menyalurkan beras ini kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya ketika membeli beras langsung ke petani atau perantara. Distribusi tidak langsung, apabila kegiatan distribusi beras ini melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen, bisa melalui agen grosir dan pedagang kecil, bertindak sebagai pedagang perantara. Sebagai contoh adalah petani menjual berasnya di penggilingan padi atau gudang, kemudian pemilik gudang beras yang tidak langsung menjual berasnya kepada masyarakat tetapi melalui agen beras. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok 4 silahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan berkaitan dengan artikel yang diamati kelompok 3 bahwa harga beras mengalami peningkatan yang drastis. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Ini ada pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang menjadikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan oleh kelompok 4. Jadi, menurut kami berdasarkan artikel yang kami analisis, harga beras menjadi naik yang drastis dikarenakan pasokan beras yang langka akibat kemarau panjang dan juga distribusi beras yang terhambat akibat kelangkaan tersebut. Ya. Begitu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke. Baik, jika tidak ada kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan yang selanjutnya untuk kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Helen Saparingga. Saya Nera Juliantika Sari. Saya Siti Mudatunuma. Saya Rahmat Putra Wijaya. Saya Wayudri Utomo. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. A. Menguraikan isi artikel. Beras di Pasar Koja Baru sudah langka. Hal tersebut disebabkan karena kemarau panjang yang telah melanda Pulau Jawa. Akibatnya harga beras pun melambung. Adanya kemarau panjang tersebut menyebabkan gagal panen, sehingga beras tidak bisa berproduksi. Penggilingan padi tutup akibat tidak tersedianya pasokan padi. B. Mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang pada artikel antara lain menurunnya jumlah pasokan beras, harga beras meningkat, meningkatnya inflasi, berkurangnya jumlah pasokan beras. D. Menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan yang ada di artikel. 1. Distribusi langsung. Apabila kegiatan menyalurkan beras ini kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contoh, ketika membeli beras langsung ke petani tanpa perantara. 2. Distribusi tidak langsung. Apabila kegiatan distribusi beras ini melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen, bisa melalui agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai perantara. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Oke. Jika tidak ada, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dilanjutkan untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Niken Rahmawati. Saya Kartika Sasi Sunaria. Saya Arvisa Temi Safandi. Saya Tegina Nugrandita. Saya Yahya Aldi Setiabudi. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. A. Menguraikan isi artikel. Pemerintah berencana akan impor beras guna hadapi El Nino. Ketersediaan pasokan beras milik pemerintah akibat kurangnya produksi dari petani memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara lain. Impor ini bertujuan guna menghadapi dampak dari kemarau panjang atau El Nino. Dengan adanya impor beras ini juga dapat menekan harga beras yang naik, sebab kenaikan beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat membeli beras dan bahan pokok lain dengan harga di bawah pasar. B. Mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada pada artikel antara lain: 1. Menurunnya jumlah pasokan beras.
2. Berkurangnya ketersediaan beras bagi masyarakat. 3. Harga beras meningkat. 4. Meningkatnya inflasi. D. Menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan yang ada di artikel. 1. Distribusi langsung. 2. Distribusi tidak langsung. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Silahkan untuk kelompok lain mau menanggapi atau memberikan saran. Cukup. Jika tidak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa semua anak-anakku. Jadi kalian semua saling menguatkan, saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Jadi luar biasa banget, kalian sudah bisa menganalisis dari artikel-artikel itu. Coba sekarang mungkin dari pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan masih ada yang bingung atau yang perlu ditanyakan? Betul? Tidak? Berarti sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kembali ke HP-mu lagi. Kita untuk melaksanakan post test dengan soal yang sama, jumlah sama, 10 soal. Silahkan kamu kerjakan di grup, di link grup sudah ada. Silahkan. 5 menit karena materi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang coba tak kasih waktu 5 menit saja. Soal sama di grup tadi, silahkan. Silahkan. Ini sudah ada yang masuk 1. 80. Mas Alip. Yang lain? Yuk, jangan lama-lama. Yuk, yang lain. Kembali menyusul, ini ada lagi. Masuk. Baik. 90. Belum ada yang mendapatkan 100, ini baru 3 yang masuk. 80, 80 sama 90. Ya? Alhamdulillah sudah 100. Mas Revan, ya, Mas Revan sudah 100. Nah, berarti dia tanggap cepet, plak-plek, sampai dengan belum ada 5 menit sudah selesai. Mas Alip terlalu gugupan ya, jadi menjadikan
dia tidak full 100, jadi hanya 80. Dah, sekarang pembelajaran tadi dari awal sampai akhir ya, yang sudah kita pelajari tadi, sudah saya sampaikan, sudah kalian ketahui semuanya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Ya. Kegiatan ekonomi, Bu. Iya, kegiatan ekonomi. Oke. Tentang jenis distribusi, Bu. Jenis distribusi. Baik sekali ya. Pano? Iya, faktor-faktor produksi bisa. Jadi bisa disimpulkan di sini yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu ada produksi, terus distribusi, konsumsi, dan juga untuk tujuannya, pengertiannya, dan lain sebagainya. Dah. Untuk pertemuan yang akan datang nanti ya, minggu depan berarti ya, silahkan kamu baca bukumu dalam buku paket yang sudah ada. Silahkan untuk membuka penawaran dan permintaan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita membahas masalah permintaan. Nah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Senang? Senang, Bu. Oke, terima kasih banget kalau kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Tetapi jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian. Itu yang paling penting, selalu jaga kesehatan. Nah, sebelum diakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.